به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati jamaah majelis taklim Arbabul Maqam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman Islam dan tentunya juga nikmat sehat wal afiah sehingga kita dapat berkumpul kembali di mushola ini dalam rangka kegiatan rutin mingguan setiap malam Jumat, zikir tahlil, bacaan maulid Nabi dan sedikit kajian ilmu keislaman. Jadi sedikit saya ambil poin-poinnya aja ya. Poin-poinnya dari kitab Ta'lim ini tentang bab keutamaan ilmu. Jadi kita sambung di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, ini hadis yang populer. Ya, semua juga udah pasti pernah dengar ini hadis. Jadi menuntut ilmu itu faridah, kewajiban yang amat diwajibkan. Buat siapa? Muslim wa muslimah, baik itu muslim laki-laki ataupun perempuan. Nah, poinnya di sini adalah bahwa yang dimaksud wajib menuntut ilmu itu bukan semua ilmu kita wajib pelajarin, gitu. I'lam, ketahuilah bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Gitu. Jadi dikasih penjelasan bahwasanya ketahuilah olehmu bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin, bahwasanya tidak dipardukan, tidak diwajibkan buat semua orang muslim talabu kulli ilmin, menuntut semua ilmu. Ya, ilmu santet yang nggak boleh kita pelajarin, gitu. Ilmu pelet udah ada. Karena peletnya jangan pakai itu, pakai motor. Jadi kayak gitu. Jadi nggak semua memang yang wajib untuk kita pelajari. Nah, dikasih kejelasan lagi bahwasanya wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul amal hifzul hal. Jadi yang justru yang diwajibkan kepada kita adalah menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama. Kalau pelajaran-pelajaran yang lain ya itu hukumnya kalau kita nggak pelajarin ya kita nggak dosa. Tapi kalau ilmu agama, kalau kita nggak pelajarin ya berarti kita meninggalkan keparduan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya yang paling utama itu adalah ilmu agama. Jadi ilmu yang paling utama adalah ilmu agama. Karena dengan ilmu agama itulah kita bisa menjalankan apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita, tuntunan-tuntunan yang sudah diajarkan oleh Nabi kita melalui para sahabatnya sampai kepada kita. Ya. Wa afdalul amal hifzul hal, dan perbuatan amal yang baik adalah menjaga tingkah laku. Jadi sebaik-baik ilmu itu adalah ilmu agama, dan sebaik-baik perbuatan adalah menjaga tingkah laku, menjaga akhlak, adab. Nah, kemudian diwajibkan lagi yuftaradu 'alal muslimin talabu ilmin ma yaqaulahu fi halihi ay halin kana fa innahu la budda lahu minas shalat. Jadi yang diwajibkan buat kita itu adalah kewajiban menuntut ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan sekarang ini. Kita butuhkan saat kita masih hidup.
Seperti ilmu apa? Tentang sholat. Maka kita wajib tuh pelajarin ilmu tentang sholat. Karena kalau kita tidak pelajarin ilmu tentang sholat, ya kita kan jadi nggak tahu apakah sholat kita itu sah atau tidak. Sudah memenuhi belum itu syarat dan rukun sholat. Karena kalau rukun dan syaratnya tidak terpenuhi kan jadinya sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ya kita yang sah aja belum tentu diterima gitu kan. Apalagi nggak sah. Artinya kita berusaha supaya ibadah kita ini sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan. Ya misalnya kita sholat zuhur, karena kita nggak pernah belajar tentang sholat, ya kan syaratnya adalah sudah masuk waktu sholat. Jam 11 udah sholat dulu, sholat apa? Sholat zuhur, duluin gitu. Duluin kita ntar jam 12 ada acara. Ya kagak sah sholatnya, belum masuk waktu. Jadi seperti itu. Jadi ilmu yang wajib kita pelajarin adalah ilmu yang berhubungan dengan kewajiban kita sehari-hari. Ya, misalnya kita sholat, kita wajib belajar ilmu tentang sholat. Kemudian puasa Ramadan, kita pelajarin ya ilmu-ilmu tentang yang berhubungan dengan puasa. Ya. Terus kalau misalnya kita mau berangkat haji, kita pelajarin itu ilmu tentang haji. Ya. Makanya kalau kita mau berangkat haji itu kan ada apa namanya itu? Manasik, tuh, manasik haji, itu belajar manasik haji. Buat supaya nanti ketika di Mekah pelaksanaan ibadah haji itu nggak bingung lagi karena sudah dipelajarin terlebih dahulu. Jadi poinnya adalah kewajiban menuntut ilmu buat muslim dan muslimah, ya buat kita semua itu bukan seluruh ilmu yang wajib kita pelajarin. Nggak bakalan nyanggup otak kita kalau semuanya kita pelajarin ya. Jadi yang berhubungan dengan ilmu agama. Karena sekali lagi saya ingatkan bahwa keberlangsungan agama kita, keberlangsungan agama Islam adalah sejauh mana generasi muda Islam ini masih mau ngaji, masih mau belajar ilmu agama. Nah, kalau sudah nggak mau mengaji, nggak mau belajar ilmu agama kan kosong. Jadi cuman sekedar luarnya saja, ya luarnya Islam, dalamnya kopong, gitu nggak ada isinya. Nah, selama masih ada ya orang-orang Islam yang mau mempelajari ilmu agama, maka tentunya juga selama itu pula agama Islam akan terus kuat. Nah, di sini ya saya bacakan ada beberapa syair ya tentang keutamaan ilmu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamidi. Ta'allam, belajarlah kamu, fa innal ilma, karena sesungguhnya ilmu zainun li ahlihi, adalah hiasan buat orang yang memilikinya. Wa fadlun, dan keutamaan, wa unwanun, dan menjadi ciri, menjadi tanda, likullil mahamidi, bagi setiap hal-hal yang terpuji. Jadi ilmu itu apa? Zainun li ahlihi, hiasan buat orang yang memilikinya. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, semakin bagus hiasan yang kita pakai. Itu perumpamaannya seperti itu. Dan ilmu itu merupakan fadlun, kelebihan, keutamaan, dan tanda-tanda bagi orang yang memiliki sifat yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kamu mustafidan, jadilah kamu orang yang selalu mengambil faidah, mengambil manfaat, kulla yaumin ziyadah, setiap hari,
sebagai tambahan. Jadi kita diperintahkan untuk setiap hari itu mengambil manfaat, mengambil faedah. Ya. Dari mana? Minal ilmi, mengambil manfaat, faedah daripada ilmu yang kita pelajari. Wasbah fi buhuril fawaidi, dan berenanglah di lautan faedah, lautan ilmu maksudnya. Jadi digambarkan buhuril fawaidi, ilmu Allah itu sangat luas sekali. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahr qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Surat Al-Kahfi. Jadi seandainya laut itu dijadikan tinta, seluruh laut yang ada di dunia ini dijadikan tinta, kemudian pohon-pohon itu jadikan penanya, maka lanafidal bahr, nggak bakalan cukup itu laut dan pohon-pohon itu untuk menulis ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat kecil sekali yang kita dapat itu dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kita diperintahkan tafaqqah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Tafaqqah, belajarlah kamu ilmu fikih. Itu ada perintahnya, belajarlah ilmu fikih. Kenapa? Fa innal fiqha afdalu qaidi. Karena ilmu fikih adalah ilmu yang utama, yang memberikan kita kaidah-kaidah tentang ibadah kita. Dan ilal birri, menunjukkan kita kepada kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Nah, terakhir ditutup fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Maka sesungguhnya orang-orang yang ahli fikih, orang yang ahli fikih, satu orang yang ahli fikih yang beribadah itu asyaddu 'ala syaiton min alfi 'abidi, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidi. Satu orang yang berilmu, yang ibadah, lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 orang yang beribadah tanpa ilmu. Ya, jadi sekali lagi, ya, marilah kita tingkatkan lagi semangat kita buat mempelajari ilmu-ilmu agama ini, ya, walaupun hanya dasar, tapi memang sangat penting buat kita. Karena ya ini nanti yang bakal kita bawa apa? Ilmu agama yang bisa bermanfaat nanti buat kita. Apalagi kalau ilmu yang sudah kita pelajarin kita amalkan kepada orang lain, terutama misalnya keluarga, anak, istri, maka itulah nanti yang menjadi apa? Ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya itu mengalir terus walaupun kita sudah meninggal nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, intinya adalah bahwa kita memang punya kewajiban untuk mempelajari ilmu agama kita. Kewajiban itu adalah ya masing-masing buat kita. Emang buat siapa? Ya, buat diri kita sendiri, dan tentunya juga kewajiban itu mudah-mudahan bisa kita tunaikan sehingga kita nanti termasuk orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju jalan surganya, karena melangkahkan kaki kita ke majelis ini dalam rangka menuntut ilmu agama. Sampai sini dulu ya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi